5 hal ini menjadi sumber ketakutan terbesar ketika nasabah itu gagal bayar di pinjol, sehingga tidak sedikit yang rela mempertahankan hutang pinjol dan hancur-hancuran hanya untuk mempertahankan hutang pinjol tersebut. Apa saja 5 hal itu? Sebelum ke pembahasannya, disclaimer dulu teman-teman, saya membuat video ini bertujuan mengedukasi tentang bahaya pinjol. Ya, tidak ada intervensi dari pihak manapun. Saya juga tidak pernah membuat grup apapun, tidak pernah tergabung dengan grup manapun, dan saya juga tidak pernah membuat atau menyediakan jasa apapun. Semua yang saya lakukan hanya murni mengedukasi tentang bahaya pinjol. Ya, kalau di luaran sana kalian menemukan cuplikan-cuplikan foto atau video saya yang disalahgunakan, 1000% itu penipuan. Jadi hati-hati, jangan sampai kalian jadi korbannya. Oke, mengenai 5 hal yang menjadi sumber ketakutan nasabah yang sudah gagal bayar di pinjol, sehingga banyak dari mereka yang berupaya terus melakukan pembayaran, terus dipertahankan hutang pinjolnya dengan berbagai cara, dengan berbagai usaha, ya, sehingga dari mereka itu banyak yang endingnya menyesal luar biasa. Apa saja 5 hal tersebut? Yang pertama, nah gak usah panjang lebar teman-teman. Yang pertama adalah ketakutan nasabah ketika sudah gagal bayar di pinjol adalah takut, malu, dan takut utangnya diketahui oleh saudara dan oleh tetangga terdekat. Nah, ini sering sekali dilontarkan oleh orang-orang yang sudah gagal bayar pinjol atau baru-baru jatuh tempo, atau sudah telat bayar 1 hari, 2 hari, dan seterusnya, sehingga tidak sedikit dari mereka yang terus berupaya melakukan pembayaran, rela ngutang sana-sini, pontang-panting nyari pinjaman hanya untuk mempertahankan pinjol agar utangnya tidak diketahui oleh saudaranya, oleh pasangannya, oleh temannya, atau oleh tetangganya juga. Nah, teman-teman, saya selalu menyarankan dari awal ketika kamu sudah terlanjur berutang di pinjol dan ketika jatuh tempo tidak ada uang untuk bayar, sebaiknya kamu jujur pada dirimu sendiri, jujur pada pasanganmu, jujur pada keluargamu, jujur pada orang-orang yang satu rumah dengan kamu. Kenapa? Biar tidak jadi beban pikiran padamu. Kalau orang-orang yang di rumah tahu, ya minimal kalau tiba-tiba ada oknum yang datang ke rumah, ya entah itu DC lapangan atau siapapun, mereka yang ada di rumah itu tidak kaget. Ya, kalau masalah malu sama tetangga, tanya tetanggamu. Mereka juga punya utang. Saudaramu juga punya utang, temanmu juga punya utang, negara aja punya utang. Jadi utang piutang itu bukan aib. Ya, kalau memang kamu tidak mampu bayar di pinjol, jangan dipertahankan dengan gali lubang tutup lubang. Jangan terus dibayarkan dengan jual-jual aset, jangan terus dibayarkan dengan gadai-gadai aset. Utang pinjol tidak akan pernah selesai. Kalaupun kamu berupaya menyelesaikannya, pasti ada aset yang sudah dijual. Pasti ada barang yang sudah digadaikan, pasti sudah pinjam sana-sini. Jadi itu kan hanya memindahkan hutang pinjol tidak selesai, hutangmu bertambah. Hutang ke teman, hutang ke saudara, hutang ke tetangga, tanah orang digadaikan, rumah orang digadaikan, dipinjam sertifikatnya. Itulah orang yang berutang di pinjol karena ketakutan, takut malu hutangnya diketahui oleh saudaranya dan tetangganya. Sehingga rela pinjam sana-sini, pinjam ke tetangga, pinjam ke orang. Endingnya apa? Gagal bayar juga. Endingnya apa? Utangnya makin numpuk. Jadi waspada. Gak perlu malu. Utang piutang itu bukan aib. Ya, banyak orang yang punya utang. Mungkin tetangga yang ada di sekitar rumahmu, tuh yang sekarang tinggal di dekat rumahmu, mereka juga mungkin punya utang, cuman kamu gak tahu. Ya, jadi gak perlu malu. Sudahlah, ikhlaskan. Ikhlaskan saja kamu punya utang, tidak mampu bayar di pinjol. Sudahlah, terima resikonya, legowo. Jangan sampai kamu gara-gara malu menutup diri,
Yang asalnya kamu bekerja jadi tidak bekerja karena malu. Yang asalnya kamu produktif setiap hari berjualan keliling atau buka warung, tapi kamu jadi berhenti berjualan karena malu diketahui utang. Sudahlah, hentikan semua itu. Lebih fokuslah, masa depanmu itu lebih baik daripada masa depan pinjol. Tetap produktif, tetap ikhtiar, tetap berusaha. Yang berjualan, yang bekerja. Ya minimal hasilnya, kalaupun kamu tidak bisa bayar pinjol, bisa untuk dipakai bertahan hidupmu. Ya, coba kalau kamu berhenti jualan, berhenti kerja, berhenti dagang, kamu mau makan dari mana? Lebih sengsara. Belum lagi nanti diteror pinjol dan lain-lain. Tetap aja nanti juga ketahuan oleh saudaramu, oleh tetanggamu. Makin hancur hidupmu kalau justru kamu memutuskan untuk berhenti kerja, berhenti berniaga, berhenti jualan, dan lain-lain. Sudahlah, jalani semua ini seproduktif mungkin. Hal-hal positif kamu lakukan untuk kemajuan hidupmu dan masa depanmu, bukan untuk kemajuan pinjol. Oke, lalu ketakutan yang kedua yang sering terjadi ya, ketika ada nasabah yang gagal bayar di pinjol, yaitu takut diproses ke jalur hukum dan dipenjara. Nah, teman-teman, siapa yang pernah merasakan hal ini? Tuliskan di kolom komentar. Saya juga dulu pernah mengalami ketika ada oknum DC pinjol yang mengirimkan chat bahwa saya ini akan diproses hukum, akan dipenjara, dan lain-lain. Karena ketidaktahuan di awalnya, ya akhirnya timbullah pikiran-pikiran kotor, memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Ya akhirnya apa? Pikiran gelap gulita. Seolah-olah yang disampaikan oleh chat dari DC pinjol tersebut benar adanya. Padahal itu adalah kebohongan untuk menakut-nakutimu dari kejauhan. Ya, konsepnya menakut-nakuti. Kalau kamu ketakutan, hilang akal sehat, akhirnya apa? Kamu mencoba mencari utangan ke sana kemari. Endingnya apa? Utang pinjol tidak selesai. Utangmu nambah kemana-mana. Karena apa? Terlalu percaya dengan chat tersebut. Kalaupun misalkan kamu sampai diproses ke jalur hukum, ingat, utang piutang ranahnya perdata. Tidak bisa dipenjara walaupun ada chat dari oknum DC pinjol yang menyampaikan kamu akan diproses hukum dan dipenjara karena lari membawa uang perusahaan. Dasar hukumnya apa? Ketika pinjam uang di pinjol itu ada perjanjian utang piutang, tanda tangan elektronik ya antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman atau debitur. Ya, si pinjol itu sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, dan jaminan ketika kamu berutang di pinjol itu data-data di KTP-mu, foto wajahmu, selfie wajahmu, tengok kanan, tengok kiri, kedip-kedip, mangap-mangap, dan lain-lain. Itu jaminannya. Ya, kalau misalkan si pinjol menyetujui pengajuan pinjaman kamu, itu kan data-datanya valid, data-datanya resmi, bukan data-data yang dipalsukan. Jadi apanya yang bisa dikategorikan ketika ada nasabah yang gagal bayar, tidak mampu bayar, ya, lalu diproses ke jalur hukum penjara atau pidana. Apa dasar hukumnya? Utang piutang itu ranahnya perdata seperti isi pasal 19 ayat 2 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, bahwa tidak ada seorang pun dapat dipidana penjara atau kurungan atas putusan pengadilan karena ketidakmampuannya dalam menyelesaikan utang piutang. Kalaupun nanti kamu diproses ke jalur hukum perdata, ya, kamu ikuti saja prosesnya. Tapi yang harus kalian ingat, si pinjol ya untuk memproses nasabah yang gagal bayar ke pengadilan perdata itu butuh biaya yang tidak sedikit. Ya, dan nanti di persidangan si pinjol akan kesulitan membuktikan fakta-fakta di persidangan karena ini perjanjian utangnya sifatnya online, tidak tertulis, bukan tanda tangan basah di atas materai. Jadi akan kesulitan membuktikan fakta-fakta di persidangan.
Ya, kalaupun misalkan nanti hasil putusan perdata itu dimenangkan gugatannya oleh pinjol misalkan, lalu setelah dimenangkan hasil putusan perdata tersebut oleh si pinjol, apanya yang mau disita? Kan ketika pinjam uang di pinjol itu jaminannya hanya berupa data-data di KTP. Nggak ada jaminan sertifikat rumah, nggak ada jaminan kendaraan, BPKB, tanah, dan lain, nggak ada. Jadi jangan sampai pikiran kamu dirasuki dengan kata-kata yang bisa berpotensi membuat kamu akhirnya gali lubang, tutup lubang, utangmu yang asalnya di satu aplikasi jadi nambah kemana-mana, 2 aplikasi, 3 aplikasi, dan seterusnya, pinjam uang ke tetangga, pinjam ke saudara, pinjam ke orang. Itu jangan sampai terjadi lagi pada kamu yang saat ini sudah tidak mampu bayar di pinjol. Ingat, orang yang berutang di pinjol itu pasti gagal bayar. Ya, jadi kamu harus siap dengan segala yang akan terjadi. Jangan terlalu percaya dengan kata-kata dan kalimat-kalimat yang sering dikirimkan oleh oknum-oknum penagih dari pinjol yang sengaja menciptakan ketakutan dari kejauhan. Oke, yang ketiga, ketakutan yang sering dirasakan oleh nasabah yang sudah tidak mampu bayar pinjol adalah takut di blacklist Slick OJK. Nah, ini juga ketakutan terbesar sebagian nasabah yang sudah tidak mampu bayar. Takut di blacklist, data-datanya masuk Slick OJK. Ingat, tidak semua pinjol melaporkan data-data nasabahnya ke Slick OJK. Tidak semua, walaupun ada yang melaporkan. Kenapa? Ya, untuk menjaga reputasi pinjol tersebut. Kalau ternyata data-data di perusahaan pinjol tersebut banyak yang gagal bayar, terdeteksi berdasarkan laporan keuangannya bahwa banyak yang gagal bayar. Ya, makanya tidak semua yang gagal bayar di pinjol itu dilaporkan data-datanya ke Slick OJK. Lalu resikonya apa kalau data di blacklist ke Slick OJK? Ya, kamu tidak bisa pinjam uang yang ada bunga-bunganya, tidak bisa kredit-kredit yang ada bunganya. Tapi tidak semua nasabah yang di blacklist Slick OJK, mereka tidak bisa mengajukan kredit. Ada saja yang bisa disetujui. Misalkan mau kredit motor, mau kredit elektronik, mau kredit rumah, ada saja yang disetujui. Karena apa? Perusahaan multi-finance atau perusahaan leasing yang membiayai proses kredit kamu itu mereka juga butuh konsumen, ya butuh pelanggan. Kalau ditolak semua, mereka nggak akan laku jualannya. Ya, jadi sudahlah, jangan terlalu takut dengan Slick OJK. Terima saja kalau memang data-datamu masuk Slick OJK. Terima resikonya, ikhlaskan, kerja keras, cari peluang rezeki yang lebih halal sehingga kamu tidak harus membiasakan diri pinjam uang yang ada bunganya. Oke, lalu ketakutan selanjutnya yang sering dirasakan oleh nasabah yang sudah tidak mampu bayar pinjol adalah takut didatangi DC lapangan bersama RT RW, bersama polisi, bersama tim legal. Nah, didatangi DC lapangan memang sesuatu yang menakutkan bagi sebagian orang yang sudah tidak mampu bayar pinjol. Karena alasannya apa? Sebenarnya bukan takut didatangi DC lapangannya, tapi ketakutan tadi, takut utangnya akhirnya diketahui oleh tetangga, oleh orang sekitar, oleh orang rumah, karena DC lapangan datang ke rumah. Kalau ada yang tetangga melihat, oh ternyata si Anu punya utang. Nah, itulah ketakutan terbesar karena takut malu dan takut diketahui utangnya oleh tetangga sekitar dan oleh orang tua atau saudara yang ada di rumah. Makanya diperlukan kejujuran ke orang-orang yang ada di rumah. Sehingga ketika tiba-tiba DC lapangan datang ke rumah, mereka tidak kaget. Oke, gak usah takut, hadapi saja. Karena apa? Kamu sudah berutang di pinjol, kamu harus siap dengan segala resikonya. Karena orang yang berutang di pinjol pasti gagal bayar. Oke, lalu ketakutan yang kelima yang sering dirasakan oleh nasabah yang sudah terlanjur tidak mampu bayar pinjol adalah takut ditagih ke kantor dan malu sama orang-orang kantor. Nah, kamu baru jatuh tempo di pinjol atau sudah telat bayar 1 hari, 2 hari, dan seterusnya. DC pinjol itu pasti menghubungi ke nomor kantor yang kamu daftarkan ketika mengajukan pinjaman uang di pinjol. Tapi ya, ingat, harus kalian pahami,
Kantor bukan tempat untuk menagih hutang. Nomor kantor boleh digunakan untuk mengkonfirmasi keberadaan debitur itu sendiri, apakah ada di kantor, apakah masih bekerja atau tidak. Kalau ternyata yang nelpon ke kantormu dan menagih hutang, menceritakan ke orang-orang yang ada di kantor kalau kamu punya utang, kamu punya hak untuk menghentikan pembayaran selama-lamanya. Kenapa? Itu kan sama saja dengan sebar data, mempermalukan orang kantor jadi tahu kalau kamu punya utang. Ya, dan itu bisa menimbulkan kerugian imaterial. Kerugian imaterial karena rasa malu tadi, karena dipermalukan seolah-olah disebar data tadi. Kalau kamu punya kapasitas, punya kekuatan, punya bukti yang valid, bisa laporkan. Ya, itu sama dengan pencemaran nama baik, sama dengan sebar data, mempermalukan. Sementara aturan penagihan pinjol yang sudah dibuat di OJK bahwa pinjol tidak boleh menagih ke alamat selain alamat KTP debitur, tidak boleh menagih ke kantor, tidak boleh menagih ke saudara, tidak boleh menagih ke pasangan debitur, tidak boleh menagih ke orang lain, tidak boleh menagih ke alamat di luar alamat KTP, kecuali ada perjanjian terlebih dahulu dengan debitur tersebut untuk janji ketemu atau misalkan menagih ke kantor dengan atas persetujuan dari debitur tersebut. Oke, jadi kalau misalkan tiba-tiba ada oknum yang menagih ke kantor, menceritakan kalau kamu punya utang dan lain-lain, kamu punya hak menghentikan pembayaran. Untuk memberikan efek jerah pada oknum-oknum penagih tersebut. Ini sama dengan sebar data, mempermalukan, tidak boleh menurut aturan yang sudah dibuat oleh OJK. Oke, jadi mudah-mudahan setelah mendengar dan menyimak apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada yang bisa kamu cerna, ada yang bisa kamu ambil sisi positifnya. Ya, ingat, gagal bayar bukan akhir hidup Anda, tapi awal untuk memulai hidup lebih baik. Daripada kamu terus-terusan jadi budak pinjol, daripada kamu terus-terusan maksa bayar pinjol, endingnya tetap gagal bayar, endingnya tetap resiko-resiko tersebut akan tetap terjadi. Makanya sudah terlanjur berutang di pinjol di satu aplikasi, tidak mampu bayar, jangan maksa bayar dengan membuat hutang baru. Kalau mulai diteror, kalau mulai dicaci maki, blokir report. Gak usah dibalas, gak usah direspon, gak usah menjanjikan apapun. Oke, mudah-mudahan paham ya teman-teman, dan mulai saat ini gak usah takut lagi, gak usah malu lagi. Sudahlah ikhlas semua ini jika memang sudah terjadi, niatkan dalam hati untuk hijrah jauhi pinjol, agar hidup kamu insya Allah akan lebih baik. Cari rezeki yang lebih halal, yang lebih berkah, insya Allah hidupmu akan lebih berkah. Yang pasti kalian harus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.